Pada pertemuan kali ini kita melanjutkan materi bab berikutnya mengenai penyetaran reaksi redoks dan sel elektrokimia. Nah, untuk materi awal yaitu penyetaran reaksi redoks ini melanjutkan dari materi di kelas 10 yaitu mengenai reaksi redoks. Jadi untuk bisa melanjutkan ke materi ini kalian harus kembali mengulang dan memahami materi terdahulu. Singkat ya penjelasan dari materi-materi yang sudah dipelajari sebelumnya, yaitu reaksi redoks, di mana reaksi redoks itu kan kepanjangannya dari reaksi reduksi dan reaksi oksidasi. Ingat kembali untuk konsep pengertian dari masing-masing reaksi, yaitu reaksi reduksi itu ada konsep keoksigen, artinya pelepasan oksigen. Kalau konsep elektronnya penangkapan elektron, kalau kita konsepkan ke biloksnya yaitu penurunan biloks, bilangan oksidasi. Untuk konsep oksidasi, untuk konsep oksigennya dia adalah pengikatan oksigen, lalu pelepasan elektron, lalu untuk konsep biloksnya dia mengalami kenaikan biloks. Nah, ada istilah oksidator dan reduktor. Nah, ingat kembali ya, untuk reaksi redoks itu ada zat yang menjadi oksidator, ada zat yang menjadi reduktor. Oksidator itu artinya zat yang mengalami reduksi, reduktor artinya zat yang mengalami oksidasi. Jadi tinggal kalian balik aja. Untuk aturan-aturan biloks. Jadi untuk bisa menentukan biloks unsur-unsur dalam satu senyawa, kalian pahami kembali aturan-aturan biloks yang telah dipelajari sebelumnya. Aturan biloks misalnya di sini kita pakai H dan O karena yang paling sering muncul di soal ya. Jadi untuk biloks H ketika dia dalam bentuk senyawa, muatannya +1. Ya, jadi ini umum dia bermuatan +1. Lalu dia ada yang bermuatan -1. -1 itu ketika dia mengikat logam. Jadi ketika dia mengikat logam maka biloksnya tidak lagi +1. Misalnya dia mengikat Na, jadi NaH ya, natrium hidrida, maka H di situ tidak lagi +1 tapi -1 karena dia mengikat logam. Lalu oksigen ini ada macam-macam muatannya, tapi yang paling umum dipakai adalah yang -2. Jadi kalau yang muatannya -2 itu namanya senyawa oksida. Ada yang bermuatan -1 itu peroksida, misalnya kayak H2O2. Lalu ada yang muatannya -0,5 itu namanya superoksida. Lalu ada yang bermuatan +2. Jadi untuk oksigen macam-macam muatannya ya. Cuman yang paling umum dipakai adalah yang -2. Kemudian untuk unsur bebas artinya tidak terikat dan juga yang berupa molekul unsur. Contohnya kayak H2, H2, Cl2 itu tidak punya muatan, artinya dia 0 biloksnya. Kemudian jumlah biloks dari senyawa itu bernilai 0. Artinya ketika kita jumlahkan muatan positif dan jumlah muatan negatif yaitu kation dan anionnya, maka dia 0. Artinya tidak bermuatan. Ya. Itu konsep untuk menentukan muatan-muatan dalam satu senyawa ya. Jadi dia harus 0. Kemudian ketika dia berupa ion, maka muatannya setara dengan pangkat ionnya. Misalnya kayak Zn2+, maka muatan Zn-nya +2 biloksnya. Nah, untuk logam, di sini logam-logam yang telah ditetapkan muatannya itu golongan-golongan 1A. Jadi kalian ingat kembali apa aja yang ada di 1A. Itu bermuatan positif 1. Lalu kalau golongan 2A bermuatan positif 2, golongan 3A bermuatan positif 3. Nah, berarti yang tidak masuk ke dalam aturan ini, berarti unsur-unsurnya mempunyai biloksnya lebih dari 1. Nah, jadi kita harus cari ya. Jadi ketika ada unsur yang tidak masuk ke dalam konsep aturan ini, maka biloksnya harus dicari terlebih dahulu. Nah, kita masuk ke penyetaraan reaksi redoks. Jadi konsep materi kita adalah tentang penyetaraannya, tapi kalian harus memahami dulu konsep ini ya sebagai prasyaratnya. Nah, untuk penyetaraan reaksi redoks itu ada 2 digunakan. Ada yang dengan cara penyetaraan secara biloks, bilangan oksidasi. Ya, dengan cara biloks itu ada beberapa tahapan untuk penyetaraan reaksi, nanti akan dibahas lebih detailnya nanti ya kita bahas. Kemudian dalam penyetaraan biloksnya ada cara-caranya, ini cara singkatnya saja saya tulis. Jadi ada yang kita setarakan dulu atom. Jadi tahapannya setarakan atom ya, lalu setarakan muatan. Nah, pada penyetaraan muatan ini ada 2 kondisi asam dan kondisi basa. Kalau kondisi asam itu ditambahkan dengan H+,
Kalau kondisi basa ditambahkan dengan OH-, ingat ya. Berarti kalau H+ ini bermuatan positif 1, OH- bermuatan minus 1. Lalu kita menyetarakan oksigen. Dalam menyetarakan oksigen itu dengan menambahkan H2O di ruas yang kekurangan oksigen. Atau bisa juga menyetarakan hidrogen dengan menambahkan H2O. Jadi ini saya buat seperti ini singkat ya. Jadi AMO. Jadi artinya penyetaraannya itu singkat saja AMO. Ya, jadi atom dulu, lalu setarakan muatan, lalu setarakan oksigen. Nah, untuk cara setengah reaksi, ini cara penyelesaiannya sedikit berbeda dengan cara Bilox, tapi nanti hasil akhirnya sama saja. Yang pertama adalah setarakan atom sama seperti kemudian setarakan oksigen. Nah, untuk menyetarakan oksigennya ini kita buat dalam kondisi asam dan basa, ya. Kondisi asam itu dengan menambahkan H2O, setelah itu baru menambahkan H+. Kalau jika kita gunakan dalam kondisi basah, ditambahkan OH- terlebih dahulu, baru ditambahkan H2O. Ini untuk menyetarakan oksigen. Lalu untuk menyetarakan muatannya di ruas kiri dan kanan, yaitu dengan menambahkan elektron. Elektron berarti kan bermuatan minus 1. Nah, seperti itu penyetaraan untuk yang konsep Bilox dan setengah reaksi. Selanjutnya penyetaraan persamaan reaksi redoksnya kita bahas detail ya. Nah, kita bandingkan terlebih dahulu sebelum masuk ke materi perbedaan antara reaksi kimia biasa dengan reaksi redoks. Nah, untuk reaksi kimia tentu kalian sudah sering ya menyetarakan reaksi. Nah, contohnya kita ambil seperti reaksi berikut, seng ditambah dengan asam klorida menghasilkan seng klorida dengan gas hidrogen. Nah, jadi tentu untuk menyetarakan reaksi kita patokannya pada atom-atom di ruas kiri dan kanan ya. Jadi untuk reaksi kimia kita hanya untuk menyetarakan atom-atomnya saja di kiri dan di kanan ya, supaya sama kita setarakan. Jadi seperti ini kita tambahkan 2. Kalau untuk bentuk senyawanya ini semuanya bermuatan 0 kalau kita cari muatannya, karena ini unsur bebas. Ini berupa senyawa, ingat total senyawa kan tadi muatannya 0 ya. Ini juga senyawa berarti 0. Ini molekul unsur juga 0. Jadi kiri itu 0 muatannya, di kanan 0. Makanya untuk reaksi kimia tidak perlu menyetarakan yang lain, hanya sekedar menyetarakan atomnya saja. Nah, untuk reaksi redoks ya, penyetaraan reaksi redoks ini sedikit lebih panjang dibandingkan menyetarakan reaksi kimia biasa, karena dia ada yang melibatkan ion-ion. Jadi artinya kalau dia melibatkan ion berarti muatan-muatannya tidak lagi 0. Nah, ambil contoh seperti Fe besi ya. Besi ditambah dengan NO3- ion nitrat menjadi Fe2+ dan NH4+. Nah, berarti di sini kita lihat yang harus disetarakannya banyak. Kita menyetarakan atom-atom ruas kiri dan kanan, lalu kita menyetarakan muatan ruas kiri dan kanan, lalu kita melengkapi atom-atom yang tidak ada di ruas kiri atau kanannya. Misalnya kayak O di kanan kan nggak ada, atau H di kanan ada, di sini nggak ada. Jadi pada saat akhir kalian menyetarakan, maka akan muncullah nanti atom-atom yang awalnya tidak ada, ya. Jadi semuanya akan setara, baik atomnya, baik muatannya. Nah, tapi ingat kembali ya, syarat untuk bisa kalian menyetarakan reaksi redoks, syaratnya harus telah menguasai konsep mencari Bilox ya, mencari Bilox dalam suatu senyawa yang telah dipelajari di kelas 10. Untuk reaksi berikut ini kita cari dulu mana unsur yang Biloxnya berubah. Nah, biasanya unsur yang Biloxnya berubah itu adalah yang pertama yang berbilox 0, kemudian yang Biloxnya belum diketahui, artinya yang tidak ada di aturan-aturan Bilox. Nah, di sini kita lihat ya, Mn ini kan belum diketahui. Lalu Cl di sini mengikat oksigen. Kalau halogen mengikat oksigen maka Biloxnya lebih dari 1. Namanya senyawa oksihalogen, berarti itu harus dicari. Nah, berarti kita di sini prediksi Mn dengan Cl yang berubah. Untuk O, K, dan H itu kan umumnya tidak berubah. Jadi kita tidak perlu cari. Nah, Mn di sini berapa? Ingat kembali cara mencarinya ya. Karena ini senyawa berarti total min dan plusnya harus imbang. Berarti kalau dijumlahkan kan 0. Ini min 2. Berarti kan di sini kali 2. Berarti di sini min 4. Berarti Mn-nya plus 4. Nah, di sini juga sama. Untuk
O-nya minus 2 dikali 3 berarti ini minus 6. K itu tetapan, maka golongan 1 ya, maka sudah ketetapan, maka ini plus 5 supaya imbang. Ya, ini plus 6, nih min 6, jadi CL-nya plus 5. Ini nggak perlu dicari karena nggak berubah. Kita cari MN di sini, berarti ini kan minus 2, ini plus 1, ini min 8, ini plus 2, berarti biar imbang, ini min 8, berarti ini plus 6. Kemudian CL ya, CL itu kan halogen memang umumnya minus 1. Oh ya, tadi saya lupa menuliskan di aturan Bilox tadi, satu lagi untuk golongan 7A ya, golongan 7A itu umumnya minus 1, tapi kalau dia mengikat oksigen, Biloxnya tidak lagi minus 1, tapi dicari. Nah, untuk CL di sini berarti muatannya karena tidak mengikat oksigen, atau bisa juga kita cari dengan cara ini ya, maka ini minus 1. Nah, maka di sini yang berubah kan tadi Mn dengan CL, Mn-nya berubah dari positif 4 ke plus 6. Lalu CL-nya berubah dari plus 5 ke min 1. Untuk penyetaan reaksi redoks kita masuki untuk cara pertama, yaitu cara Bilox. Nah, cara Bilox ini ada beberapa tahapan untuk menyetarakan reaksi. Kamu harus mengikuti step-stepnya biar tidak salah pada penyelesaian akhirnya. Nah, kita bahas untuk yang reaksi ion, artinya pada soal itu dia berupa ion. Cara penyetaraannya, ini tahapan-tahapannya. Yang pertama, kita menentukan Bilox unsur yang berubah. Yang kedua, menentukan perubahan Biloxnya, deltanya, lalu dikali silang ruas kiri dan kanan. Di ruas kirinya ya, dikali silang antara yang mengalami reduksi dan oksidasi. Kemudian kita menyetarakan atom di ruas kanan, patokannya dari yang koefisiennya dikali silang tadi. Lalu menyetarakan muatan. Nah, di sini ada dua kondisi asam dan basa. Kalau kondisi asam kita tambahkan H+ di ruas yang lebih kecil. Lalu kalau kondisi basa kita tambahkan OH- di ruas yang muatan positifnya lebih besar. Kemudian kita menyetarakan oksigen atau hidrogen. Ketika kita pilih oksigen ya berarti hidrogen nanti tinggal mengikuti saja setara. Nah, dengan menambahkan H2O di ruas yang kekurangan. Itu step-stepnya. Nah, kalau untuk reaksi molekul artinya pada soal itu dia tidak berupa ion tapi berupa molekul semua. Ya, jadi penyetaraannya bisa kita gunakan dengan cara tahapan ketiganya kita terlebih dahulu setarakan atom selain O dan H, terakhir baru kita setarakan atom H. Contoh soal menyetarakan dengan cara Bilox, setarakan reaksi berikut. Al ditambah NO3- menjadi AlO2- ditambah Na3. Nah, kita setarakan dengan cara Bilox dengan tahapan-tahapan tadi, atau dengan cara singkatnya tadi kan AMO ya, atom, setarakan muatan, terakhir setarakan oksigen. Nah, untuk penyetaraannya ini kita bisa pilih kondisi asam atau kondisi basa. Atau kalau di soal telah ditetapkan ya berarti kita mengikuti yang diminta di soal. Nah, untuk reaksi soal tadi ya, kita ingat kembali caranya. Nih caranya ya. Jadi yang pertama kan kita menyetarakan Biloxnya berubah. Dari reaksi ini yang mana yang Biloxnya berubah? Yang belum diketahui kan di sini N ya. Lalu Al di sini unsur bebas, jadi 0, pasti berubah Biloxnya. Jadi kita tetapkan adalah Al 0. Kemudian Al di sini kita cari berapa? Ini kan min 2 kali 2 min 4. Nah, ini ada minus. Berarti ini kan bukan senyawa. Kalau senyawa kan muatan negatif sama dengan muatan positif. Tapi kalau berupa ion, jadi ini tidak seperti itu. Berarti otomatis ini kan plus 4 ya. Karena ini minus, berarti kita kurangin. Berarti 4 dikurang 1. Berarti ini plus 3. N di sini ini sama min 2 min 6. Berarti 6 kurang 1, berarti ini plus 5. N di sini ini kan H plus 1. Berarti ini plus 3, berarti ini minus 3. Berarti ini mengalami perubahan ya. Kita cari deltanya. Ini delta perubahannya. Nah, untuk deltanya ini kita kali silang. Ya, jadi kalau ini deltanya 0 ke 3, ini kan sebesar 3 selisihnya. Lalu kalau ini 5 ke minus 3, maka selisihnya kan 8. Ini saya buat ulang lagi ya. Jadi kalau kamu membuatnya dalam satu bagian ini saja, ya dalam satu soal ini langsung dijawab ya, tidak perlu ngulang-ngulang menulis kembali.
dijarakin ya. Jadi karena kita akan melengkapi koefisien dan ada senyawa-senyawa baru nantinya. Jadi dijarak-jarakin. Tapi antara soal dengan jawaban itu tulis dalam pena warna berbeda biar nampak yang mana yang soal dan yang mana yang jawaban. Nah, tadi kan ini deltanya 3, ini deltanya 8, kita kali silang ya. Jadi kali silang berarti yang 3 pada Al dimasukkan ke NO3. Berarti ini 3. Lalu yang 8 pada NO3 kita kalikan ke Al, berarti di sini 8. Nah, sudah kita menentukan delta, kita menyetarakan atom yang di ruas kanan. Berarti ruas kanan mengikuti dengan yang ada di ruas kiri ya, yaitu si Al dengan si N tadi yang berubah biloxnya. Jadi si Al di sini harus sama dengan kiri kan tadi 8. Maka 8. Lalu NO3 minnya di sini 3, maka di sini kita letakkan 3. Nah, setelah menyetarakan atom, selanjutnya menyetarakan muatan. Nah, di sini kita pilih asam atau basa. Kita cari dulu ya untuk yang kondisi asam aja dulu. Nah, kalau asam berarti menambahkan H+. Kita cari dulu ini muatannya berapa. Ini kalau dia tidak berpangkat atas berarti kan dianggap 0 ya. Berarti tidak dihitung. Sama ketika senyawa juga 0. Ketika dia bermuatan seperti ini baru kita ambil. Ini -1, ini 3 dikali 3 kali -1. Maka di kiri ini -3. Yang di kanan ini juga sama, dikali 8 kali -1 -8. Ini 0 ya, karena ini nggak berpangkat. Berarti ini di kirinya minus, di kanannya -8. Nah, setelah itu kita setarakan di mana H+ itu bermuatan positif 1. Kita setarakan di sebelah mana supaya imbang. Ini kan -3 -8. Berarti ditambah berapa? Berarti otomatis untuk bisa imbang, kita tambahkan tentu di kanan, biar ketemu imbang. Berarti -8 ditambah berapa supaya -3? Berarti kita tambahkan 5 kan? 5 artinya ini adalah 5H+. Berarti di sini kita tambah 5H+. Ya, selanjutnya kita menyetarakan oksigen atau hidrogen. Kita patokan saja ke oksigen ya. Oksigen di sini berjumlah 9 ya. 3 kali 3 9, di sini berjumlah 8 kali 2 16. Ya, berarti selisih U-nya sini 9, di sini 16. Berarti kita tambahkan U-nya selisihnya berarti 7 ya. Berarti 7 selisihnya, di mana yang lebih kurang tentu di ruas kiri. Kita tambahkanlah berarti 7H2O supaya imbang ya. U-nya tadi kan awalnya 9, di sini 16, kita tambahkan 7 biar U-nya di sini bertambah 7, jadinya 16 juga. Nah, biasanya H itu tinggal mengikuti. Di sini hanya kan 14 di ruas kirinya. Di sini kita hitung 3 kali 3 9, di sini 5, berarti 14 juga. Ya, biasanya ngikutin saja. Oke, seperti itu. Ini yang dengan cara pakai asam. Untuk menyetarakan reaksi dengan kondisi basa, kita menambahkan ionokamin. Tahapan caranya sama dengan asam tadi, yaitu 1, 2, 3. Tahapannya sama, berbedanya di 4. Tadi kita sudah cari sebelumnya ya dengan cara asam, bahwa tadi di sini 8, ini 3, lalu ini 8 dan ini 3. Nah, di sini kan tadi muatannya -3, ini muatannya -8. Jadi ini kita tambahkan dengan ohamin. Ohamin itu kan sama dengan -1. -1 ditambahkan kemana supaya imbang? Tentu kita tambahkan ke muatan yang lebih luas, yang lebih negatifnya paling kecil ya. Karena kalau ditambahkan di sini akan semakin negatif, maka nggak bisa imbang. Berarti ini kita tambahkan berapa supaya jadi -8, kan gitu. Berarti kita tambahkanlah -5. -5 artinya ditambah 5 ohamin. Berarti di sini kita tambah 5 ohamin. Selanjutnya setarakan oksigen atau hidrogennya. Di sini oksigennya 3 kali 3 9, ditambah sini 5. Berarti 14 ya. Di sini oksigennya 16, berarti selisihnya ada 2. Berarti kita tambahkanlah H2O sebanyak 2 H2O. Ya, 2 H2O supaya sama jumlah O-nya, jadi di sini 16, di sini 16. Hanya kita pantau juga ya, di sini hanya kan 4. Di sini hanya lalu di sini 5, berarti kan 9. Di sini 9 ya, berarti sudah imbang. Ini cara basa. Atau bisa satu trik lagi, kita bisa mengubah jawaban yang tadi kita buat asam, kita ubah langsung menjadi basa tanpa harus menggunakan step-step seperti tadi. Misalnya ini ya, ini dia sudah asam, lalu kita mau buat menjadi basa
ya. Jadi kalau kita membuatnya menjadi basa, caranya konsepnya seperti air H2O itu kan akan jadi H+ dan OH-. Ya. Jadi kalau misalnya di sini 3, otomatis ini 3. Di sini pun 3. Nah, caranya ini kita ubah menjadi basa adalah dengan cara mengeliminasi H+-nya. Di sini kan H+-nya ada 5. Berarti kita patokannya dari sini. Untuk menghilangkan 5, mengeliminasi 5, berarti kita buat di ruas berbeda sebesar 5 juga. Berarti kan tadi konsepnya seperti ini ya. Jadi kalau 5H+ berarti 5 OH-, berarti di sini 5 H2O. Ya, berarti ini 5 5 5 semua. Kita eliminasi lah. Ini berarti habis ya. Habis. Lalu ruas 7 di sini dengan di sini. Berarti ini kan habis, nih tinggal 2. Jadi kita turunkan. Berarti 8 Al 3NO3- ditambah 5 OH- ditambah di sini 2 ya. 2 H2O. Sini 8 AlO2- tambah 3 NH3. Ini dengan yang cara basa. Ya, hasilnya sama dengan yang di atas tadi ya. Nih. Kalau ini kan kita cara cari data ya. Jadi kalau misalnya soal itu mintanya 2 pakai asam dan basa, nggak apa-apa, kamu ubah aja dari asam menjadi basa, hasilnya seperti ini. Atau kebalikan dari basa menjadi asam, sama aja dengan konsep ini tadi. Selanjutnya ke cara kedua, yaitu dengan cara setengah reaksi. Nah, step-step untuk cara setengah reaksi penyelesaiannya sedikit berbeda dari yang cara Bilox. Kalau tadi cara Bilox itu kita bisa langsung menyelesaikannya dalam satu reaksi. Ya, tapi kalau cara setengah reaksi nggak bisa, kita harus memecah reaksi menjadi reaksi reduksi dan oksidasi. Adapun cara-caranya ini ada tahapannya ya. Jadi kita pecah dulu reaksinya menjadi reaksi reduksi dan oksidasi, lalu menyetarakan jumlah atom, lalu menyetarakan oksigen, lalu kondisi asam ada, tambahkan H2O terlebih dahulu, baru tambahkan H+, kondisi basa, kita tambahkan dulu OH-, lalu kita tambahkan H2O. Ini trik ya, biasanya OH-nya 2 kali lebih banyak. Lalu kita setarakan muatan dengan menambahkan elektron, kemudian gabungkan kedua reaksi sehingga nanti pada saat akhir reaksinya diperoleh satu reaksi kembali. Nah, untuk contoh soalnya setarakan reaksi berikut yang ini adalah kita setarakan dengan cara setengah reaksi. Nah, ini ada soalnya C2O42- ditambah MnO4- menjadi Mn2+ ditambah CO2. Kita setarakan dengan konsep seperti tadi ya. Nah, untuk cara setengah reaksi ini step penyetaraannya kita biar mudahnya ingat AOM ya. Kalau tadi AMO kalau pada Bilox atom muatan oksigen, kalau ini yang setengah reaksi setarakan dulu atom, baru setarakan oksigen, terakhir setarakan muatan. Nah, dipecahkan dulu. Jadi cari dulu di sini yang mana yang reduksi dan oksidasi. Tentu yang berubah di sini adalah C, lalu Mn. Kita pecah ya. Di sini berarti yang pertama kita buat dulu reaksinya. C2O42- berarti menjadi CO2 di jarak ya, biar langsung dilengkapi. Nanti cara yang kedua adalah ini. Nah, untuk yang C2O42- menjadi ini CO2, yang berubah adalah tadi kan C ya, yang Biloxnya berubah. Tapi tidak perlu kita cari Biloxnya karena ini tidak melibatkan Bilox. Di sini C kita setarakan, di sini kan 2, berarti di sini letakkan 2. Untuk O sendiri tidak perlu karena nanti akan disetarakan di tahapan yang ini ya, tahapan yang di sini. Di sini. Untuk yang kita setarakan terlebih dahulu hanya khusus pada atom yang kemungkinan Biloxnya berubah, langsung itu aja. Lalu setarakan oksigen. Ini kita setarakan yang tahapan 2 dan 3 itu kalau belum setara. Tapi kalau sudah setara nggak perlu kita harus ini aja enggak. Ya, ini sekedar untuk menyetarakannya. Seperti ini. Ini kan oksigennya sudah 4. Di sini oksigennya juga sudah 4 ya. Berarti tidak perlu menyetarakan oksigen lagi. Berarti ini sudah setara. Jika sudah setara kita skip tahap ketiga, masuk ke tahap keempat, menyetarakan muatan. Ini -2. Nah, karena ini tidak berpangkat, berarti kan ini 0 muatannya. Nah, kita tambahkan elektron. Elektron itu kan -1. Ditambahkan di sebelah mana biar imbang, berarti di sini kan. Artinya ditambah -1 elektron. -2 maksudnya. -2 biar menjadi -2 biar sama. Berarti di sini ditambah 2 elektron.
Untuk yang kedua, yaitu reaksi yang MnO4- menjadi Mn2+, kita setarakan jumlah atomnya, Mn-nya sudah sama ya, 1 dan 1. Berarti kita tidak perlu lagi menyetarakan. Lalu menyetarakan oksigen, karena berhubung di sini oksigennya nggak imbang, maka kita setarakan. Kita ambil dulu kondisi asam ya, asam, dengan cara menambahkan H2O dulu dengan di ruas yang kekurangan O. Ini kan O-nya 4, di sini nggak ada. Berarti berapa H2O di ruas kanan supaya imbang? Berarti 4 H2O, biar O-nya jadi 4. Nah, berarti H-nya kan ada di sebelah kanan menjadi 8 nih. Berarti kita tambahkan lah ini ya, menambahkan H+, karena otomatis kan H-nya bertambah ya, karena ditambah 2O. Kita tambahkanlah karena di ruas kanannya 8, maka di sini 8 H+. Ini penyetarannya tidak kaku ya, artinya H di sini kita hitung total. Misalnya di sini ada H juga ngikat, berarti itu semua. Ya, jadi di kiri tinggal menyetarakan. Tapi kalau sudah setara nggak usah lagi. Nah, otomatis kita cari lagi selanjutnya adalah muatan. Sini minus 1, ini 8, berarti minus 1 dengan 8, berarti di sini adalah plus 7. Di sini 2, ini 0, berarti sini plus 2. Kita tambahkan elektron di mana supaya imbang? Berarti supaya imbang kita tambahkan di sebelah sini ya. Berarti ditambah berapa supaya jadinya 2? Tentu kita tambahkan min 5. Berarti sini 5 elektron. Yang sudah kita peroleh tadi, kita gabungkan reaksinya dengan syarat elektronnya harus imbang. Ini kan elektronnya minus 2, ini elektronnya 2, ini elektronnya 5 ya. Karena reaksi redoks pasti ruas elektronnya harus berbeda ketika ini di kanan, ini di kiri, berarti ini reaksi oksidasinya, ini reaksi reduksinya. Supaya habis, maka kita kali silang ya. Jadi di sini dikali 5 dikali 2. Jadi semua ini dikali 5, ini dikali 2. Tinggal diturunkan saja, berarti ini dikali 5, berarti ini jadinya 5C2O4 2-. Ini 2, berarti sini menjadi 2 Mn4-. Ini kali 2, berarti ini jadi 16H+. Ini sudah habis ya, kita coret. Maka jadi di sini kali jadi 10CO2 ditambah. Nah, berarti di sini kita hitung muatannya ini minus tadi ya. Berarti totalnya min 12, ini 16, berarti 4 ya. Kalau di sini ini kan 0. Ini 2 kali 2 4, ini 0. Berarti sini juga positif 4, berarti sudah imbang. Berarti ini berikut sudah ini setara. Adalah contoh perhitungan kimia yang dihubungkan dengan reaksi redoks. Hampir sama kita dengan cara membuat cara penyelesaian dengan stoikiometri reaksi, cuman penyetaraan reaksinya ini dengan penyetaraan reaksi redoks, karena reaksinya di sini adalah reaksi redoks. Nah, di sini tentukan massa dari CrBr3 ya, jika terdapat 20 ml besi 2 karbon dan 0,1 molar yang dicampur dalam asam dikromat. Nah, jadi kita bisa menyetarakan reaksi terlebih dahulu dengan dua cara tadi, apakah cara Bilox atau dengan cara setengah reaksi. Tinggal kalian pilih mana yang lebih menurut kalian lebih paham. Nah, misalnya di sini kita pakai cara Bilox ya. Kalau dengan cara Bilox kan tadi kita menyetarakan dengan terlebih dahulu tentukan Bilox-Biloxnya, ini plus 2, ini plus 3, ini plus 3, ini berarti min 2. Nah, ini berarti kan min 14 ya. 14 berarti sini dikurang 2, berarti kan jadinya 12 bagi 2, berarti ini positif 6. Kita hubungkan di sini ya, sini dan di sini. Nah, ini 2 ke 3 berarti kan 1 selisihnya. Nah, ini perhatikan, ini kan 6 dengan kondisi di sini 2. Berarti terdapat 2 Cr. Berarti deltanya kan ini 6 ke 3, berarti kan selisihnya 3. Tapi karena Cr-nya ada 2, kita kali 2, berarti jadinya 6. Ini dengan ini ya. Di 6 di sini. Jadi ini 2. Jadi kalau misalnya di sini lebih dari 1, kita harus kalikan karena 2 Cr. Nah, setelah itu kita kali silang, berarti di sini 6. Di sini 1 kan, karena ini 1. Nah, setarakan lagi nih 6, berarti sini 6. Di sini Cr-nya kan 2, di sini 2. Kemudian setarakan muatan di kiri.
Ini kan 12. Ini min 2 ya. Berarti di sini otomatis plus 10. Di sini 6 kali 3 18, 18 di sini 6. Berarti kan di sini positif 24. Nah, karena di sini soalnya dia dicampurkan dalam kondisi asam, berarti di asam, kondisi asam kita buat. Berarti di sini ya kita tambah berapa supaya menjadi 24. Kita tambahkan 14 ya, supaya jadi 24. Berarti 14H plus. Nah, berikutnya ke oksigen. Oksigen kan di sini 7 ya, di sini nggak ada. Berarti kita tambahkan H2O di ruas kanan sebanyak 7 H2O. Nah, untuk menyetarakan H-nya, tinggal lihat sini kan 14. Sini 7 kali 2 14. Oke, ini penyetaraan reaksinya dengan cara bilox. Kalau kamu gunakan dengan cara setengah reaksi bisa juga, hasilnya akan sama. Kemudian setelah kita dapat koefisien-koefisiennya, baru kita bisa hitung ke soal tadi. Di sini kan ditanya 20 mili besi karbon, diketahui ya 20 mili besi karbonat 0,1 molar, yang tanya adalah massa CrBr3. Berarti di sini kita hubungkan saja besi karbonat ini berarti mengandung Fe 2+, berarti ini artinya. Nah, berarti di sini diketahui kita cari mol ya. Ingat dalam stoichiometry konsepnya kan ada di mol. Berarti di sini kan molnya 20 mili 0,1 mol berarti 2 milimol. Nah, yang ditanya kan adalah besi krom ya. Krom 3 bromida berarti yang ini. Berarti di sini kita cari. Berarti molnya kan perbandingan koefisien ya. Berarti 2/6 dikali 2 atau 1/3. Artinya 2/3 mol. Nah, kita hubungkan ke massa. Berarti gram dari CrBr3 kita hubungkan ke massanya, berarti 2/3 mol dikali dengan mR-nya 292 gram per mol. Ya, maka didapat 94,67. Oh ya, ini tadi masih milimol ya, karena ini milimol. Ini milimol berarti hasilnya miligram. Atau 0,19467 gram. Oke. Itu hasil dari perhitungannya. Jadi pertama, kalau soalnya berupa reaksi redoks, kita setarakan dulu reaksinya dengan cara penyetaraan reaksi redoks, berhubungkan ke stoichiometri reaksi. Demikian materi kita hari ini mengenai penyetaraan reaksi redoks. Semoga bisa dipahami dan dipelajari kembali dari buku paket juga. Selamat pagi.